Halo semuanya, saya memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Manscaped. Jadi pertama kita buka dulu aplikasinya. Lalu tampilan awalnya akan seperti ini. Dan pertama-tama kita mau membuat project dengan cara kita cari file di pojok kiri atas, terus tekan new, lalu project. Lalu kita tulis aja nama kita sesuai keinginan. Kalau udah, kita ke current units, itu kita cari kategori mass, itu kita ubah ke tons. Terus kita cari volume juga, itu diubah menjadi cu meters. Kalau udah, kita pastikan kuadran ini NE. Untuk koordinatnya kita bisa isi, kita bisa juga tidak isi. Setelah itu kita create. Setelah itu kita cari datanya, lalu kita akan copy ke project kita. Jadi untuk datanya itu project kita itu sudah pasti di documents, di maincom. Lalu kita cari nama project kita copy ke data. Untuk data litologi dan data survei, untuk data IUP dan topo ini kita copy ke AutoCAD. Selanjutnya kita akan input topografi dan IUP dengan cara di folder desain data kita klik dan terdapat 3 layer. Dengan kita input dengan cara kita klik surface, klik kanan. Lalu di sini ada beberapa menu. Isi di bagian input .xfdwg filenya itu topo 2015. Di bagian search layer kita klik titik 3, lalu kita kontrol, pilih kecuali 0 dan borehole, lalu apply. Di bagian output layernya kita isi topografi. Di bagian controls itu maintain separate layernya itu kita unchecklist, yang lainnya lewatin aja, lalu kita oke. Kalau sudah, kita tunggu sampai di bawah ini warna hijau. Kalau udah berhasil diinput, kita refresh desain data, kita refresh, lalu kita tekan bagian kotaknya ini, lalu muncul topografinya. Selanjutnya kita akan menginput
iup, tekan import dxfdwg, kita klik iup, search layernya iup juga, apply, output layernya itu kita tulis iup. Sudah, terus kita unchecklist juga di bagian maintain tadi, lalu kita oke. Kalau udah berhasil, kita refresh lagi seperti tadi, lalu kita lihat tanda kotak, kita klik, jadi muncul iup-nya. Lalu kita akan membuat sheet spec dengan cara kita cari di bagian navigator itu spec, tekan tanda panahnya, lalu kita cari yang namanya sheet, terus kita klik kanan, kita new spec file, terus kita isi name itu sheet spec, sheets underscore spec, lalu kita nyalain iup, masukkan ke layer, terus kita pick elemen for sheet size, terus kita klik garis iup-nya. Kalau udah muncul koordinat seperti ini, kalau udah muncul berarti udah benar. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke pembuatan grid spec. Kita ke spec yang tadi, kita klik sekali, lalu new spec kategori. Lalu setelah muncul seperti ini, kita cari name-nya itu grid spec. Lalu oke. Kita cari sheet spec. Definitionnya udah muncul otomatis. Lalu di grid spec itu kita isi grid spec. Selanjutnya kita ke pembuatan grid file. Terus di navigator kita cari grid, new grid file, lalu di bagian grid file ini kita cari grid file. Grid instant unitnya itu kita isi meters. Di bagian bawah name kita isi grid spec, lalu oke. Jadi kita mau buat surface topografi dari file grid tadi, buat topografi triangle-nya, model triangles, design, terus di bagian design file kita pilih surface, search layers, kita pilih topografi, lalu apply. Di bagian triangle file itu kita tulis topo, di layernya kita tulis topo juga. Surface name kita
abaikan aja. Display definitionnya kita pilih green. Terus jadi oke. Sudah. Terus kita ke grid, refresh. Terus kita di modus ini ada warna kuning, warning, tapi masih bisa kita lanjutkan. Complete with warning. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Kita ke navigator, cari triangulation, tekan, klik tokonya. Kita keluarin dulu. Nanti muncul seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita mau ke pembuatan surface topografi. Caranya kita ke model, ke grid, lalu triangle. Triangle file kita isi topo, search layernya kita isi topo juga. Apply. Di output kita isi grid file, value dan surface kita kosongin aja. Terus di control grid spec-nya kita isi grid spec-nya tadi. Di sheet spec juga sama, isi sheet spec. Oke. Klik aja oke. Selanjutnya kita mau ke pembuatan skema dari data yang tadi. Cari skema, terus create. Selanjutnya seperti ini, namanya kita tulis skema Anas. Di table file kita tulis table file. Terus di grid file kita isi grid file yang sudah kita buat. Terus di modeling control topografinya kita isi topo yang sudah kita buat. Untuk model option kita pilih yang all aja. Parting kita checklist. Kita ke model, pastikan thickness-nya tuh planar, surface-nya FEM, trendnya planar. Terus search radius-nya itu kita pakai 250. Semuanya kita isi. Pastikan juga power ordernya itu 010. Litologi kosongin aja. Terus ke elemen kita masukkan zona pelapukan sim A sim B. Di name kita isi zona pelapukannya W. Terus kita isi zona termudanya itu B. Terus kita klik ke name lagi ya. Terus kita isi itu sim A. Di tipe kita isi sim pelapukan itu
surface. Terus di relationship-nya itu kita ganti contiguous. Terus untuk continuity-nya kita ganti continuous. Terus pin sama pins. Kita klik sekali lagi elemennya. Terus kita ini ada menu kompon. Kompon ini untuk yang SIM-nya bercabang, tapi karena ini tidak bercabang jadi kita nggak isi. Terus kita ke menu conformable. Ini kita isi wet. Terus kita isi ini enggak, kita klik sekali name-nya. Terus kita isi dia, kita isi call. Lalu kita klik lagi name. Terus di name trend surface kita isi topo. Call-nya kita isi bfloor. Terus di lowest interval kita isi w. Ini kita isi a. Klik OK. Lalu OK. Selanjutnya kita ke setup, terus cari current model. Terus muncul skema name-nya, kita isi skema NAS. Terus model type-nya grid. Quality modelnya itu drill hole file-nya karena kita belum buat, kita klik kanan new. Terus name-nya kita isi drill hole. Dimensinya kita isi 3 dimensi. Internal units-nya kita isi meter. Oke. Drill hole file-nya kita isi yang kita buat tadi. Terus yang lainnya kita abaikan aja. Oke. Oke. Kita ke setup, display depth. Name-nya kita isi skema. Terus otomatis muncul W-nya. Terus ini warnanya bisa kita ganti, terserah kita. Pilih warna yellow. Untuk section line style-nya normal, section weight-nya 1x. Lalu oke. Kita buat batbaranya, ke setup lagi, terus ke interval. Terus kita isi name-nya itu skema kita, terus otomatis muncul seperti ini. Sini warnanya pilih warna merah. Di sini ada banyak pilihan warna, tapi aku pilih warna merah aja. Untuk SIM A-nya aku pilih warna biru. Untuk yang seterusnya ini kita sesuaikan aja sama yang di atas. Lalu di menu drill hole kita cari import drill hole. Terus ini skema udah masuk. Terus di survey data file ini kita klik data survey. Untuk litologi data tuh kita data litologi. Untuk di output desain filenya kita isi data yang kita buat dari drill hole. Di layernya kita isi DH.
Di survei report filenya ini kita isi survei underscore report. Untuk di litologi report file kita isi litologi underscore report. Terus kita membuat format baru. Format surveinya kita klik kanan, new, terus di name-nya kita isi aja name-nya ini survei. Setelah itu kita pencocokan data. Jadi datanya kita cari, terus data surveinya kita klik kanan, view. Terus kita menyesuaikan datanya dengan cara kita lihat datanya, terus kita isi whole name-nya itu 1, startnya 1, lengthnya 1. Terus listingnya kita isi 1, 2, northingnya itu 1, 3, elevationnya 1, 4. Terus ada depth di bawah, itu kita isi 1, 5. Klik OK. Sama juga dengan di litologi, ini kita klik kanan, terus new, kita sesuaikan lagi datanya, keluarin aja, terus kita klik tuh, kita isi litologi, terus kita cari data litologi, klik kanan, view. Setelah itu kita isi di whole name-nya itu 1, startnya 1, lengthnya 1. Top depth itu kita isi 1, 2. Base depth-nya kita isi 1, 3, thickness-nya 1, 4. Stratigraphic unitnya kita isi 1, 5. Di bawahnya kita litologi 1, 6. Oke. Terus kita isilah sesuai yang tadi. Di format surveinya kita isi survei, litologinya kita isi litologi. Terus klik OK. Selanjutnya kita mau validasi table dan create. Caranya kita ke schemas, terus proses, kanan 2 tabel, kita klik di table. Di skema udah masuk, setelah di desain filenya kita isi drill hole, search layernya kita isi DH, apply. Itu di report filenya itu kita tulis report table underscore table. Lalu di sheet spec opsionalnya itu kita isi sheet spec, terus klik OK.
Sekarang kita ke validasi grid. Kalau udah hijau berarti udah berhasil. Terus kita ke skema grid proses, terus table, namanya udah masuk. Terus grid speknya kita isi grid spek, yang lain gak perlu diisi, langsung oke. Sebelum kita masuk ke pembuatan kontur struktur, kita cek dulu drill hole-nya. Di desain data itu kita centang, terus muncul data bor, lubang bornya. Kita cek, kita zoom, nanti dia akan seperti ini. Dia ada SIM A dan SIM B nya. Selanjutnya kita ke grafik, pilih strat model kontur, ke multi. Setelah muncul seperti ini, skemanya otomatis masuk. Untuk quality modelnya itu kita kosongin aja. Untuk intervalnya kita isi sesuai batubara kita. Kita klik tanda panah, kita pilih B, klik intervalnya sekali A, klik lagi. Terus di output design, karena kita belum ada data untuk konstruk, jadi kita buat baru, tekan new. Name-nya ini kita ketik konstruk, langsung oke. Terus kita pilih aja konstruk. Terus di atribut ini, karena kita mau buat roof floor, jadi kita pilih duluan roof, atribut lagi floor, klik lagi atributnya sekali. Suffix sama append kita kosongin aja. Untuk kontur interval kita isi 1. Annotation indeks kontur kita isi 5. Yang di bawah juga sama. Kita pindah ke menu kontrol, yang smoothing ini kita ganti ke low. Terus kita pergi ke menu limit. Isi sheet speknya dengan sheet spek yang kita buat. Terus yang lain kita lewatin aja. Terus oke. Otomatis loading. Kita tunggu sampai selesai. Terus kita cek di konstruk. Kalau udah muncul seperti ini berarti berhasil. Selanjutnya ke pembuatan crop line, grafik, extend, terus ke multi. Untuk intervalnya itu kita isi yang SIM termuda, B sama A. Terus ini kita buat baru desain. Name-nya kita isi crop line. Langsung oke.
Terus ke atribut. Atributnya kita isi roof subcrop dan floor subcrop. Terus kita ke kontur, smoothingnya kita ganti low. Terus limitnya kita isi spec. Klik OK. Terus bisa kita cek crop line-nya yang subcrop ini terdapat 2 garis. Garis yang di bawah itu floor, yang di atas itu roof. Untuk base subcropnya seperti ini crop line-nya. Untuk yang subcrop line ini seperti ini. Selanjutnya di desain data kita buat new design file. Name-nya kita isi section underscore line. Oke. Terus kita section line, kita klik kanan di layer. Di layernya kita isi line. Terus oke. Lalu di section line ini ada layer. Terus kita nyalain dulu DH-nya. Drill hole. Terus ke section line ini kita klik kanan. Terus edit. Terus cara kita buat garisnya itu kita ke draw line. Terus kita ambil tarik garis dekat titik. Usahakan sejajar dengan garis titik. Kita buat semuanya seperti itu. Setelah itu kita ke grafik, pilih section, start model, terus yang skema otomatis masuk. Quality modelnya dibiarin aja, model type-nya itu grid, model sama drill-nya itu dicentang. Untuk use all surface dan use all intervals ini dicentang. Alternatif topo kita isi topo, drill hole design file-nya itu kita isi drill hole search layer-nya kita isi drill hole. Terus kita ke output design file-nya, kita klik kanan, new, name-nya kita isi section, ketik.
dimension kita isi 2 deh. Untuk internal unitnya kita isi meters. Lalu oke. Design file kita isi section. Terus kita ke menu lain, itu kita klik dulu IO nya. Terus kita ke section. Di section line design file itu kita isi section line. Di ID ini kita pilih dari garisnya. Jadi kita ke ID. Klik kanan, edit epic, kita pilih yang mana menjadikan section A aksen, BB aksen, dan CC aksen. Saya pilih yang paling atas. Pick lagi, klik kanan lagi, pick. Terus kita mau buat di output layer ini agak terpisah, jadi kita klik kanan, terus new, kita pilih layernya itu section A, ketik oke. Lalu kita masukin, begitu seterusnya sampai yang ketiga. Tulis section underscore B, masukin. Terus kita menu kontrol, kita klik section dulu. Di orientasi yang berikutnya kita centang. Di grade set intervalnya kita isi 20, minimalnya kalau kita isi minimal 100, maksimum levelnya kita isi 100. Terus di display halaman di bawah itu kita checklist. Terus kalau widthnya itu kita isi 100, kalau display itu kita isi 4. Kita cek juga display unit name, terus kita kalau udah kita matiin lainnya, terus kita cek sectionnya, jadinya seperti ini. Ini untuk section A. Untuk section B dan section C. Jadi tadi kita buat section searah deep, sekarang kita mau buat section searah strike. Caranya di section line kita buat layer baru, klik kanan di layer, kita isi layernya ini line underscore strike, terus oke. Terus kita nyalain DH, terus kita ke line strike, klik kanan, edit. Terus kita buat sama seperti tadi, kita tarik garis, yang di tengah itu, drill hole yang di tengah searah dengan strike-nya. Kita klik, kita tarik garis,
Selanjutnya kita ke grafik section, terus start model. Di bagian IO ini sudah jadi. Terus kita ke section. Di sini kita tinggal hapus aja. Tuh dia, kita pakai tombol F6 untuk hapusnya. Karena ini kita cuma pakai satu garis, jadi kita hapus semuanya. Terus di section line design file ini kita pilih section line. Kalau udah kita ke ID, klik kanan, terus kita klik 2 kali garisnya. Kalau udah muncul, terus di output layernya ini kita klik new. Di layernya kita isi section strike. Lalu oke, masukin aja lagi yang tadi, terus yang lain kita samain aja. Jangan lupa tekan lagi sectionnya. Kalau udah kita klik OK. Udah jadi section searah strike, begini hasilnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf ya ada kesalahan. Terima kasih.